Pertemuan para ketua umum Parpol Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus digelar Jumat siang sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Ada pemandangan menarik dalam acara silaturahmi kebangsaan yang digelar Presiden Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh yang hadir dari senior partai hingga sejumlah menteri berboncengan naik motor saat hendak memasuki kediaman Prabowo. Agenda tersebut sebagai bagian dari rangkaian perayaan Hari Ulang Tahun Partai Gerindra. Selain itu, pembahasan terkait dengan agenda pemerintahan juga disebut-sebut menjadi salah satu tema pertemuan. Pemirsa, lantas apa saja yang dibicarakan? Sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat politiknya Nyarwi Ahmad dan juga selamat sore Mas Nyarwi. Selamat sore. Ya, baik. Mas Nyarwi dengan Camar di studio, menurut Anda apa yang dibicarakan oleh Koalisi Indonesia Maju? Ya, kalau dari statement resmi misalnya dari tadi Pak Dasko ya, dan juga sebelumnya kan ada juga Mensesnek ya, Mas Prasetyo. Di situ dijelaskan kan itu pertemuan gitu ya, konsolidasi lah ya, partai-partai yang menjadi pendukung dan pengusung Pak Prabowo, KIM Plus gitu ya. Bahkan sebelumnya kan ini juga pertemuan 1 tahun ya, koalisi KIM itu sendiri ya, dan juga KIM Plus kemudian. Saya kira tentu pembicaraannya tidak lepas dari bagaimana partai-partai dan elit-elit yang ada di partai KIM itu sendiri dan KIM Plus itu mendukung ya agenda-agenda yang menjadi prioritas ya dari Presiden Prabowo. Contoh yang terbaru misalnya kebijakan efisiensi anggaran. Nah, itu kan saya kira membutuhkan konsolidasi ya. Karena kan kita tahu gitu para tokoh-tokoh KIM ini dan KIM Plus kan ada di jajaran kabinet juga pemerintahan Pak Prabowo dan juga ya punya posisi juga di parlemen yang itu menurut saya itu akan sangat strategis ya untuk menjalin proses komunikasi kebijakan-kebijakan yang akan dijalankan yang tentu saja beberapa bulan mendatang. Dan ini kan banyak isu khususnya efisiensi ini kan memunculkan ya sedikit gejolak yang saya kira di publik ya, dan itu tentu membutuhkan proses komunikasi yang baik ya di antara para elit-elit partai ya. Mereka tentu bukan hanya satu visi, satu misi, tetapi juga punya kemampuan membuat narasi yang baik ya, memberikan penjelasan apa sih manfaat efisiensi ya, kemudian adanya misinterpretasi misalnya dalam menafsirkan instruksi presiden yang kemudian juga bisa memunculkan banyak dugaan-dugaan yang kemudian salah satunya misalnya adanya layoff, PHK terhadap pegawai dan seterusnya di beberapa lembaga kementerian. Nah, ini kan hal-hal yang seperti ini kan perlu hal yang lebih detail ya untuk dikawal seperti itu. Baik, Mas Nyarwi, kalau kita bisa bilang bahwasanya seperti Anda sebutkan, Presiden Prabowo Subianto ini memiliki sejumlah program kerja dan salah satunya makan bergizi gratis di mana adanya efisiensi anggaran. Nah, sedang ramai diperbincangkan melalui pernyataan Prabowo ada beberapa pihak yang membangkang. Menurut Anda apakah ini isyarat bahwasanya akan dilakukannya reshuffle kabinet terkait dengan pihak-pihak yang tidak sejalan dengan Presiden? Kalau peluang reshuffle itu di setiap kepresidenan saya kira selalu terbuka ya, Bung Camar ya. Kenapa? Karena Presiden itu punya pandangan subjektif dan juga hak prerogatif untuk mengganti siapapun, kapanpun pembantunya, kan gitu. Yang dinilai kurang pas atau mungkin juga punya kapasitas, tapi juga punya kelemahan juga. Nah, ini kan hal yang wajar dan biasa. Dan kita sudah saksikan Presiden sebelumnya juga melakukan yang sama. Hanya saja kalau terkait dengan statement Pak Prabowo, kita melihatnya secara tekstual ya. Ya di situ dia tidak menyebutkan adanya tokoh partai atau pihak-pihak dari elit-elit partai, tetapi lebih menyorot pada birokrasi ya, yang seperti merasa kebal hukum, raja kecil dan seterusnya seperti itu. Nah, saya kira justru sebaliknya ya, konsolidasi ini justru digunakan oleh Pak Prabowo untuk memastikan gitu ya, dugaan saya elit-elit di KIM Plus ini baik yang khususnya yang duduk di eksekutif ya di pemerintahannya itu bisa mengawal dengan baik ya
Inpres nomor 1 2025 ini ya terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran ya dan melakukannya dengan tepat. Ya. Sehingga apa? Sehingga potensi ya gejolak, potensi opini-opini yang kemudian bisa meruntuhkan ya citra dari pemerintahan Pak Prabowo itu bisa diantisipasi dengan baik gitu. Nah, itu kan saya kira membutuhkan gitu ya pola kerja yang solid. Dan kita lihat tadi kan juga tidak hanya elit-elit Kim Plus ya. Kalau kita simak itu kan juga para kepala daerah terpilih ya dari yang diusung oleh koalisi Kim dan Kim Plus di situ. Nah, itu saya kira kan juga Pak Prabowo juga pengen mengkonsolidasikan gitu ya basis dukungan organisasi kepartean dan juga elit-elit yang ada di sana bukan hanya untuk mengelola kebijakan ini di level KL Kementerian Lembaga Negara tapi juga pada level di daerah dan kita tahu pemerintahan daerah itu kan pemerintahan yang terdekat dengan rakyat, terdekat dengan masyarakat dan pelayanan-pelayanan juga terdekat ya dengan masyarakat sehingga saya kira ini bagian proses kepemimpinan komunikasi atau leadership communication yang dilakukan oleh Pak Prabowo dengan kemudian mengkonsolidasikan gitu elit-elit gitu yang menjadi kunci penopang pemerintahnya hari ini itu kira-kira. Ini konsolidasi pemerintahan yang dilakukan. Yang namanya politik selalu dinamis dan kita lihat sekarang Nasdem sangat dekat dengan pemerintahan Prabowo dan juga kemarin PKS juga turut diundang untuk hadir dalam jamuan sebelumnya. Apakah ini ada strategi khusus yang dilakukan atau strategi baru dalam peta koalisi perpolitikan di Indonesia? Ya, kedekatan Nasdem dengan Gerindra dan dengan Pak Prabowo, kedekatan PKS juga dengan Pak Prabowo, itu kan juga saya kira terjalin cukup lama ya. Dan saya kira juga ada banyak event ya di mana koalisi-koalisi itu termasuk dalam pilkada kemarin, itu saya kira juga melibatkan ya dua partai itu ya dengan Gerindra, partai yang didirikan maupun dipimpin oleh Pak Prabowo. Dan saya kira di sini ya simbolisasi kedekatan itu tadi kan kalau kita simak dari beberapa statement ya Bung Willy yang mewakili Nasdem kan mengatakan Pak Surya Paloh katanya akan memberikan kado khusus. Nah, bahkan gitu hari Rabu kemarin kan ketika ketemu Erdogan itu kan juga di sana ada Pak Surya Paloh ya ketika menemui Pak Prabowo bertemu Erdogan untuk makan bersama kalau tidak salah seperti itu. Artinya apa? Para elit-elit partai ini dan keberadaan Pak Prabowo di sini tidak hanya presiden tapi juga sebagai ketua umum partai. Bahkan hari ini posisinya sangat strategis sebagai ketua dari para ketua-ketua umum partai yang menjadi koalisinya ada di dalam Kim Plus itu. Dan itu real ketua umum partai gitu ya. Nah, di sini yang saya kira juga posisi simbolik maupun posisi legal strategik dari Pak Prabowo itu saya kira sangat sangat kuat dan trust di antara elit saya kira masih bagus ya, termasuk di pimpinan elit PKS juga itu juga terjadi banyak kedekatan di sana. Nah, memang bangsa kita kan lagi banyak tantangan ya, sehingga saya kira Pak Prabowo itu selalu mengedepankan narasi-narasi persatuan elit dan seterusnya. Memang kemudian kadang-kala kan beberapa kebijakan ini ada yang mengatakan kesannya kan tiba-tiba sangat mendadak, kemudian mengagetkan, efisiensi dan kemudian bahkan terjadi multitafsir sehingga ada khawatiran-khawatiran ya mulai dari PHK, layoff dan seterusnya, kemudian punya dampak ke ekonomi dan seterusnya gitu ya di masyarakat yang kemudian menjadikan pesimisme itu muncul terkait dengan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dan ini semua menjadi PR penting ya. PR penting ya bukan hanya dijelaskan oleh elit ataupun jajaran di komunikasi kepresidenan, tapi yang lebih penting ini kan aktor-aktornya, Bung Damar. Aktor-aktor yang ada di jajaran pemimpinan birokrasi, baik kepala daerah maupun kementerian. Kenapa? Karena mereka ini, para tokoh ini yang mengeksekusi kebijakan ini, yang mengawal ya, kemudian mengantisipasi hal yang kemudian tidak diinginkan, artinya punya dampak buruk ya ke kehidupan masyarakat secara umum. Itu kira-kira. Ya, ini menarik ya, tidak hanya sebagai presiden namun posisi sebagai ketua daripada ketua umum partai. Ini kita akan menyimak pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang memberikan ultimatum kepada para menteri dan pejabat yang tidak patuh dan korup. Kita akan simak pernyataan berikut ini. Kami tidak akan ragu-ragu bertindak. 100 hari pertama, ya saya sudah beri istilahnya peringatan berkali-kali. Sekarang siapa yang bandel,
siapa yang dablek, siapa yang tidak mau ikut dengan aliran besar ini, dengan tuntutan rakyat, pemerintah yang bersih, siapa yang tidak patuh, saya akan tidak. Jangan kira kami ini memang ada yang mengatakan saya ini ada, nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya, tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Tapi kami paham dan kami mengerti. Dari saudara-saudara, ya, 100 hari pertama kami akan baik. Dalam arti, saya berharap ada kesadaran. Saya pernah menyampaikan, seluruh aparat, seluruh institusi, bersihkan dirimu. Sebelum kau dibersihkan. Baik Mas Nyarwi, tadi kita simak bersama pernyataan dari Presiden Prabowo dan Anda sebelumnya sempat menyampaikan lebih kepada birokrasi. Apakah Anda masih yakin bahwasanya ini lebih kepada birokrasi bukan menuju kepada salah satu pihak atau kementerian? Ya, yang paling utama jelas-jelas saya lihat yaitu birokrasi. Tetapi tentu saja pimpinan-pimpinan di birokrasi dan pejabat yang ada di sana ya tentu punya risiko juga menjadi objek ya, sasaran dari apa yang disampaikan Pak Prabowo. Tapi begini, Bung Camar, tadi kalau kita lihat statement tadi, itu Pak Prabowo di sana jelas membedakan ketika kapan dia menyebut kami di pemerintahannya, dan kemudian dia bilang saya berkali berharap dan seterusnya gitu ya. Di situ jelas. Ketika dia Presiden Prabowo itu dengan keras, dengan lantang gitu ya, bersihkan dan seterusnya, itu pakai bahasa kami. Kami artinya apa? Di sini saya kira Prabowo bertindak bukan hanya sebagai individu Prabowo, bukan keinginan personal Prabowo, tidak. Tapi juga sebagai Presiden Republik Indonesia, pimpinan partai koalisi juga. Ya, kemudian ketua umum partai juga, ya, presiden terpilih. Ya, yang saya kira pasti pertimbangannya bukan pertimbangan personal, bukan semata-mata like dislike, tapi saya kira juga ada parameter-parameter. Kayak tadi itu misalnya soal birokrasi aparat yang harus bersih dan seterusnya. Ya, saya kira itu jelas itu instruksi presiden itu ya. Artinya Prabowo ini kan sosok pemimpin populis yang konsisten, Bung Camar. Pemimpin populis yang tidak hanya ketika dia menyampaikan bahwa apa yang dia peroleh legitimasi itu berbeda rakyat, tapi juga harus mengawal harapan rakyat, mewujudkan harapan rakyat. Salah satunya misalnya apa? Pemerintahan yang bersih, dan salah satu yang menjadi sorotan biasanya salah satunya termasuk apa? Birokrasi, termasuk aparat yang menyalahgunakan kekuasaan atau wewenangnya. Potensinya kan selalu ada kan seperti itu gitu ya. Nah ini kan saya kira Prabowo pengen gitu ya sebagai pemimpin populis itu juga benar-benar ketika mengelola pemerintahannya itu ya apalagi misalnya approval rating dari data Litbang Kompas itu kan 80, sekian. Artinya dukungannya sangat tinggi dan besar sekali gitu ya. Artinya harapan rakyat ke Pak Prabowo ini luar biasa besar sampai hari ini. Sehingga dia pengen gitu pemerintahannya ini kan sangat efektif gitu. Tidak terlalu terbebani dengan persoalan korupsi, bahkan bisa bergerak lebih lincah di tengah berbagai keterbatasan anggaran. Sehingga hari ini kan kita dihadapkan pada agenda Prabowo soal instruksi efisiensi itu. Ya, yang saya kira itu di tengah berbagai kondisi sudah dipertimbangkan. Kenapa pilihannya ke sana? Karena mungkin bisa jadi ya itu pilihan realistis hari ini. Dan saya lihat dari beberapa pidato Pak Prabowo itu seorang dalam politik itu menganut realisme. Ya betul, Pak Prabowo ini ideolog ya, punya idealisme dan seterusnya. Tetapi politik itu kan juga melihat dinamika dan kenyataan yang harus punya solusi taktis dalam melaju ke depan. Nah, saya kira Pak Prabowo di sini termasuk mengekspresikan gagasannya secara belak-belakan atau terbuka gitu ya. Dan ini juga saya kira himbauan besar kepada himbauan kuat ya kepada jajaran yang ada di bawahnya, kementerian, lembaga negara, termasuk ya pimpinan kepala daerah yang ada dalam Kiblas gitu, yang menjadi bagian koalisi Pak Prabowo di sana, itu untuk bisa mengikuti narasi, tadi bahasanya gerbong besar atau narasi besar itu yang dicita-citakan Presiden Prabowo, itu saya kira. Baik, Mas Nyarwi melihat kemarin pertemuan di Hambalang, apakah
Anda juga menilai bahwa ini akan munculnya dinamika internal di Kimples. Dan juga apakah ini merupakan salah satu tanda-tanda bahwa akan dilakukannya reshuffle kabinet? Ya, dinamika menurut saya di mana-mana selalu terjadi ya, Bung Jamar. Artinya pasti ada evaluasi ya terkait dengan partai-partai dan tokoh-tokoh yang merepresentasikan partai yang duduk dalam kabinet Presiden Prabowo. Tetapi tentu saya lihat ya, dugaan saya Prabowo ini tidak berpikir dengan sendiri sebagai dirinya sendiri ya. Tadi berkali-kali dalam pidato tadi, pidatonya itu tanpa teks ya, kita simak tadi. Itu bahasanya kami ya. Artinya benar-benar berpikir dengan kepentingan kolektif di sana. Nah ini yang dugaan saya, misalnya seandainya ada reshuffle pun pasti juga saya kira juga ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin sangat krusial ya terkait dengan kepentingan yang harus dikawal ya dalam agenda-agenda pemerintahannya. Ya misalnya saya kira mungkin ya ada hal yang tidak terlalu atau bahkan dianggap menghambat, ya pasti ada kemungkinan kena reshuffle atau mungkin kinerjanya kurang maksimal gitu ya. Ya ada beberapa kemudian isu yang berkembang gitu ya. Bahwa menteri ini gitu ya, misalnya ketika gas langka katanya Pak Bahlil gitu yang kemungkinan, ada yang bilang ketika ini siapa lagi yang kena. Orang bisa aja berspekulasi seperti itu, tetapi saya kira kan semua parameter kinerja bisa dilihat dan Pak Prabowo punya banyak informasi untuk menilai ya, performa dari para menteri-menteri itu, apakah ini masalahnya di bawah atau masalahnya di menengah atau masalahnya di pimpinan. Semua kan bisa diidentifikasi ya problem-problem yang terjadi dalam kinerja gitu kementerian di masing-masing kementerian maupun lembaga negara. Saya kira itu. Baik, dari yang Anda sampaikan tadi yang paling menarik adalah berkaitan dengan dinamika selalu terjadi. Kita akan lihat dinamika apa yang akan terjadi di Kimples ke depannya setelah pertemuan kemarin. Terima kasih Mas Nyarwi Ahmad, pengamat politik, sudah bergabung di Sido Sore bersama kami. Selamat beraktivitas kembali. Salam sehat. Sehat, salam sehat. Selamat.